Selang ya sekitar 5 menit kata saya, langsung buah. Udah saya nyungsep, dep. Nunduk ya. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter. Korban terjatuh ke dalam sumur saat mencoba mencari anaknya di Jalan Masjid Bendungan, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses evakuasi berlangsung sulit lantaran diameter sumur hanya 1 meter. Evakuasi dilakukan menggunakan katrol yang disambung dengan tali dan ditarik bersama warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wanita yang tercebur berhasil diangkat dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan. Inilah kepanikan yang terjadi saat gempa dengan magnitudo 4,4 mengguncang Cianjur, Jawa Barat 24 Januari kemarin. Kerasnya goncangan membuat warga panik. Mereka menyelamatkan diri keluar dari rumah. Salah satunya di Desa Maleber, Karangtengah, Cianjur. Gempa yang terjadi pukul 2:46 itu membuat warga yang sedang tertidur pulas berhamburan keluar rumah. Warga yang masih trauma dengan gempa besar beberapa waktu lalu memilih bertahan di luar rumah karena khawatir gempa susulan. Detik-detik erupsi pertama kalinya Gunung Merapi direkam oleh seorang pendaki 7 Januari lalu. Sebelum gunung di Sumatera Barat ini erupsi, sebanyak 40 orang sedang melakukan pendakian. Sayangnya, pasca erupsi masih banyak yang mendaki dan bertahan di puncak Merapi. Untuk menghindari jatuhnya korban, tim gabungan Basarnas dan BKSDA menjemput paksa pendaki yang nekat bertahan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam erupsi kali ini. Sebanyak 164 pendaki berhasil dipaksa turun oleh tim gabungan. Sejak 7 hingga 25 Januari, Gunung Merapi telah erupsi sebanyak 294 kali. Keluarga korban tewas tersambar petir di Desa Timbuseng, Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan langsung histeris saat melihat kerabatnya tewas dengan cara mengenaskan. Jasad kedua korban langsung dievakuasi TNI dan Polri ke rumah duka di Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomaranu untuk disemayamkan. Sebelumnya, kedua korban menangkap ikan di tambak. Tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang datang. Kedua korban kemudian berteduh di gubuk kebun hingga akhirnya petir menyambar. Dalam peristiwa ini, 3 orang warga menjadi korban sambaran petir. 2 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya selamat. Petir selalu mencari titik terdekat untuk melepaskan energinya ke bumi. Maka tak heran kalau petir sering menyambar benda-benda yang paling tinggi dari sekitarnya, tak terkecuali manusia. Kecelakaan yang disebabkan oleh petir tak jarang memakan korban jiwa, karena jutaan volt energi listrik yang terkandung dalam petir dapat meluluh lantakan semua yang terkena. Allahu Akbar. Ini kambingnya tuh, apa yang meledak tuh? 5 orang pemancing tersambar petir saat sedang berteduh di sebuah gubuk. Peristiwa yang terjadi di Kampung Gedong Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ini terjadi pada tanggal 12 Desember lalu. Hancur bambu. Berarti dari sini Ki. Awalnya para korban tengah memancing, namun hujan deras tiba-tiba turun disertai petir. Mereka pun berteduh di salah satu gubuk. Tak disangka, petir menghantam gubuk. Mereka yang berteduh di dalamnya pun tak luput dari sambaran petir. Naas, 1 orang di antaranya harus meregang nyawa akibat dahsyatnya sambaran petir. Beruntung bagi Saipuddin, ia masih diberi kesempatan hidup, meski sambaran petir membuat dirinya sulit berjalan. Ya lumayan, bisa buat di rumah. Sore itu, Saipuddin tengah menuju lokasi memancing bersama rekannya. Bisa dibilang, memancing sudah menjadi hal yang biasa ia lakukan untuk mengisi waktu luang.
Kali ini, lokasi yang menjadi tujuan mereka adalah sebuah kolam pancing dadakan yang terbentuk saat hujan deras turun di lahan terbuka. Sampai motor sama-sama standar di gubuk itu, jalanlah dari gubuk tersebut, tempat naruh motor, kita jalan sekitar ya 500 meter lah. Ketemu sama teman-teman pada mancing. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Dapat Mana nih ikannya nih itu? Belum datang juga. Ki, Ayo. Pak, Ya depan. Ya. rame ikan, Sepi. banyak. Ternyata sampai lokasi, Saifuddin bertemu dengan teman lainnya yang lebih dulu berada di lokasi. Mereka pun memancing seperti biasanya tanpa ada firasat buruk sedikit pun. Meski saat itu langit sudah mulai terselimutkan awan. Tiba-tiba mendung nih. Iya, mendung. Mudah-mudahan kita dapat ikan dulu, baru kita pulang. Iya, Sekitar ya berapa kali lemparan, cuaca udah nggak, saya lihat cuaca nggak memungkinkan, ya udah. Itu juga udah gerimis. Iya. Ji, ane duluan nih. Oh ya, Pamit ya. yuk. Tak berapa lama, hujan mengguyur. Udah mulai hujan nih. Jadi kita tinggal aja dulu pancingnya. Lokasi pemancingan di lahan yang terbuka membuat mereka harus mencari tempat berteduh. Cepet hujan ini. Aduh, mana belum dapat lagi ikannya. Aduh, gimana ini? Beruntung tak jauh dari lokasi pemancingan ada sebuah gubuk kecil. Meski tidak begitu nyaman, setidaknya cukup bagi mereka untuk berlindung dari guyuran hujan. Mancing yang nggak mungkin kan udah nggak gulung set. Udah bari dia udah nemuin dia almarhum, jadi dia udah terus dah. Nah udah saya mah baru itu yang saya bertiga kumpul. Hujan nggak berhenti. Belum dapat apa-apa. Hujan yang turun terus-menerus membuat mereka tertahan cukup lama di gubuk itu. Apalagi cuaca semakin diperburuk dengan adanya angin kencang dan petir pun silih berganti menyambar. astagfirullahaladzim. Ternyata hujan nggak bikin reda, di cuaca udah nggak ada, nggak bersahabat, artinya udah makin gelap. Petir itu banyak. Kalau saya sih nggak takut sama petir. Yang takut sama angin. Barangan ngomongnya gitu. Bener. Kata almarhum, saya mesti takutin angin. Angin ini kalau kita dibawa angin ini jatuhnya di mana? Jangan sembarangan ngomong, Ki. Pak Mali ini bener. banyak petir ini. Ane nggak takut sama petir. Kalau angin kan kita dibawa kemana aja kita nggak tahu. Kalau petir bisa ngumpet kita. Iya, sebarang. Kalau geledek mah gampang, kita berlindung di tembok. Saya juga sempat bentak, ngomong kakak aja loh kalau cuma begini. Astagfirullahaladzim, Ki. Jangan sembarangan ngomong. Ini lagi banyak petir. Nas, tiba-tiba saja jeratan petir menyambar. Semua pemancing langsung terpental, termasuk Saifuddin. Dari selang ya sekitar 5 menit kata saya, langsung buah. Udah saya nyungsep, dep. Ih, bangun. Seketika pandangannya menjadi gelap, telinga pun berdengung cukup kencang. Tak hanya itu, Saifuddin pun merasakan sakit yang luar biasa pada perut dan kakinya. Rasanya seperti terhantam benda keras hingga membuatnya sulit sekali bergerak. Pendengaranku. Namun beruntung baginya, Saifuddin masih bisa merasakan sakit. Ya, sakit itu membuatnya tersadar kalau ia masih hidup. Sedangkan salah satu korban lainnya tak sadarkan diri. Aki. Alhamdulillah dikasih panjang umur, kita baca kalimat kesyahadat. Dengan izin Allah kita masih ridho, suruh kasih teguran Allah. Pas kesadaran 60%, dengar teman teriak, Dik, lo ini pokoknya Dik, gitu kan. Alhamdulillah 7% saya langsung bangun, langsung evakuasi ini bagaimana caranya supaya
Selamat kan gitu. Dalam kondisi kesakitan, mereka pun mencoba pulang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Aduh, kaki saya sakit. Sambaran petir Aduh. membuat salah satu kaki Saifuddin tak berdaya. Ia pun harus berjalan sambil menyeret kakinya yang luka. Sangat-sangatan ada di bagian perut sekitar ya 40 cm lah. Meski banyak luka yang ia alami, setidaknya Saifuddin masih dapat bersyukur karena ia pulang tidak hanya membawa nama.